Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik kalau sudah psikolog yang bicara. Ini psikolog bicara si rekap. Si rekap yang dikendalikan si jahat. Jadi sisinya banyak. Menarik. Kira-kira Kang Arif bisa sedikit membuka dulu ini diskusi sore hari kita ini dengan ya bagaimana sih sudut pandang psikologi melihat pengiringan opini yang hari ini terus terjadi gitu. Nuhun Kang Jaman ya. Kalau saya sendiri secara pribadi memang ngelihat pola di dalam pemilu itu seperti itu gitu ya. Pola pemilu. Penggiringan opini mulai kalau dari Pilpres misalnya itu dengan quick count, kemudian yang dikuatkan oleh tadi Sirekap gitu ya. Atau ditarik lebih awal lagi survei Survei gitu, quick count, kemudian Sirekap. Demikian juga untuk di legislatif gitu ya, sama sebetulnya polanya. Di DPD juga demikian. Kalau di DPD itu misalnya lewat radar Bogor kalau tidak salah itu sudah ada simulasi yang kemudian hasilnya itu menunjukkan ada Komeng, kemudian ada nomor 2A-nya, kemudian Jihan Fahira dan seterusnya lah. Bentar Kang, maksudnya simulasi itu ada semacam survei gitu yang menunjukkan Nah ini nggak tahu kita metodenya yang justru kita harus menanyakan ke Dewan Pers gitu. Seperti apa simulasi itu? Tapi itu muncul di radar Bogor. Di radar Bogor. Katanya sih itu mengikuti sosialisasinya KPU. Tapi kalau kita ketahui sosialisasi KPU itu nggak mungkin begitu. Kenapa? Karena nggak boleh sampai kemudian mengarah pada kertas suara gitu kan. Kalau KPU kan pasti si A, si B, si C, si D gitu kan. Nama orang jadi ganti partai jadi nama buah dan seterusnya gitu kan. Oh ini mah real ada namanya. Katanya begitu. Jadi di simulasinya itu kemudian keluarlah nama ada Komeng, kemudian ada A-nya, kemudian ada Jihan, kemudian ada yang lainnya juga gitu. Nah ini kalau di DPD, tapi kalau tadi di Pilpres ya survei, kemudian dikuatkan dengan quick count, kemudian dikuatkan dengan di Sirekap gitu. Sama sih sebetulnya polanya. Cuma kalau yang Pilpres kalau saya menganggap bahwa tadi ya yang kemudian lewat di report itu dinyatakan sebagai mental culas dan tahan malu gitu ya. Dan itu berakhir sampai tahap pencoblosan. Tapi kalau di Pileg gitu ya, itu setelah pencoblosan pun ada sebetulnya ya sudah jadi rahasia umum gitu ya. Jual beli suara gitu. Suara dari calon tertentu di dalam internal partai kemudian berpindah gitu. Itu yang masih internal. Ada juga yang eksternal katanya gitu ya. Kita nggak bisa membuktikan itu gitu. Di DPD juga demikian. Tapi itu sudah jadi rahasia umum gitu ya. Sudah jadi rahasia umum sebetulnya kan. Kalau begitu ngapain kita nyoblos mempertimbangkan orangnya kalau akhirnya tiba-tiba suara bisa diperjualbelikan gitu. Nah itu yang kemudian kalau saya pribadi nih ya, ini ada Sirekap nih. Sirekap. Kalau orang lain itu menghujat Sirekap, gitu, saya memandang bahwa awalnya saya juga sama seperti punya pandangan yang buruk terhadap Sirekap. Tapi setelah saya telaah, ini kan cuma mesin. Alat itu pasti jujur, gitu ya. Yang di belakang alatnya ini yang kemudian bisa saja jahat, si jahat ini. Gitu. Jadi Kang Arif memandang bahwa Sirekap ini sebetulnya clear, aman, jujur. Sirekapnya sebagai jujur. Sebuah alat. Sebagai sebuah alat, Sirekap itu jujur. Tapi ketika terjadi penggelembungan yang tidak masuk akal, kemudian ada perpindahan suara tidak sah menjadi suara PSI, misalkan itu yang terpantau kemarin ya, suara PSI-nya ditukar satu jadi suara tidak sah. Gitu. Apa yang terjadi dengan Sirekap hari ini adalah bukan buatannya dosen ITB itu, atau buatan dosen ITB yang sudah dimanipulasi. Gimana pandangan Kang Arif? Saya perlu memandangi gini, yang berbeda antara Sirekap dengan Situng sebetulnya adalah Situng itu yang 5 tahun lalu. 5 tahun lalu, ya, bahwa Sirekap itu menampilkan C1 plano yang diunggah oleh KPPS. Saya berkeyakinan asalnya bahwa KPPS itu jujur lah, gitu ya. Artinya di TPS itu relatif tidak ada masalah, meskipun kemudian berubah, mungkin nggak 100% jujur, 90% lah jujur. Ada 10% yang kemudian mungkin masih tidak jujur gitu ya. Dalam arti memainkan suara dan segala macam mungkin gitu. Kita harus buktikan itu ya. Nanti melalui tentu Bawaslu yang akan bergerak harusnya membuktikan itu. Tapi kalau lihat berita misalnya PPK di Bekasi bermasalah dan seterusnya memang ada orang-orang yang tidak jujur sebetulnya di dalam sistem pemilu kita. Tapi kalau Sirekapnya sendiri saya yakin jujur. Dan itu dibikin oleh
orang ITB gitu. Saya yakin orang ITB itu punya integritas yang baik lah. Saya bergaul dengan orang ITB dulu secara insan itu tahun 2003 atau 2004 sampai dengan 2010. Dan saya tahu integritasnya seperti apa gitu. Jadi nggak mungkin lah ITB mempertaruhkan nama besarnya hanya untuk keperluan melindungi si jahat gitu. Cuma agak herannya kok sampai sekarang belum ngomong gitu aja sih. Padahal secara aplikasi, secara mesin, saya memandang bahwa Sirekap itu bagus gitu. Bahkan hasil pemilu itu bisa diketahui apabila C1-nya sudah diunggah, itu selesai C1 masuk 100% selesai gitu. Ya, berarti tanggal 15-16 Februari itu udah selesai harusnya. Iya, kalau tidak ada masalah di situnya, tinggal sebetulnya kan ada yang namanya perhitungan berjenjang manual gitu ya. Manual berjenjang. Kan sebetulnya manual berjenjang dengan Sirekap itu dasarnya kan sama dari C1. C1 di TPS. Harusnya kan tidak ada perbedaan ketika itu dilakukan perhitungan di tingkat PPS ataupun kalau sekarang kan ditarik ke PPK gitu ya. Kalau dulu kan di PPS. Harusnya kan tidak ada perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan kita cek aja di TPS mana nih yang berbeda. Siapa yang salah? Oh ternyata KPPS-nya salah misalnya. Ada kekeliruan karena beban kerjanya terlalu tinggi. Sehingga ada suara satu misalnya berbeda dengan perhitungan yang... Tapi Kang kan ngeceknya itu loh Kang. Kalau Pilpres oke lah. Ada timnas, tim TKD segala macamnya. Ini anggap kalau misalkan DPD aja. Kan DPD timnya dia harus ngecek TPS di... Kebenarannya buka si rekap manual. Kalau itu kan bisa dilakukan di tingkat, memang berat kalau DPD karena di tingkat PPS itu kan artinya ada beberapa puluh ribu PPS gitu. Kalau di PPK misalnya itu hanya sekitar 600 lah kalau nggak salah ya. Saya lupa ya, ada 600 sekian PPK gitu perhitungan dilakukan. Meskipun itu prosesnya itu jadi berhari-hari kan karena satu kelurahan dan itu barengan dengan Pilpres, Pileg dan DPD gitu. Tidak Pilpres dulu enggak kan gitu. Jadi prosesnya itu simultan antara Pilpres kemudian DPD kemudian Pilegnya gitu kan. Jadi memang jadi perlu satu. Nah, ini yang jadi lama gitu sebetulnya. Tapi intinya begini, kalau ada niat baik sebetulnya memperbaiki data di Sirekap itu mudah. Tinggal misalnya KPU memerintahkan KPPS untuk mencek datanya apakah sudah betul atau tidak. Kemudian dari Bawaslu minta Panwas TPS untuk mengecek datanya sudah sesuai atau enggak. Kalau ada ketidaksesuaian tinggal di ini. Atau kalau mau di tingkat PPS. PPS cek, misalnya di Cisaranten Kulon nih, tempat saya tinggal itu hanya ada 73 TPS. Rasanya pengecekan Pilpres, kemudian DPD, kemudian Pileg, dari DPR RI sampai dengan kota gitu ya, provinsi kota, itu 73 TPS nggak butuh 1 hari rasanya, atau 2 hari lah mungkin kalau itu diluangkan waktu gitu. Itu kalau di tingkat PPS yang melakukan pengecekan. Gitu. Artinya itu nggak ada sekarang pengecekan itu? Iya, kalau sekarang kan tidak ada perintah untuk mengecek apakah Sirekapnya sama dengan C1 Plano gitu ya. Tidak ada perintah dari KPU, tidak ada perintah. Sebetulnya sudah ada sih permintaan dari DPD untuk itu dilakukan gitu, perbaikan di Sirekap itu gitu. Supaya Sirekap itu sesuai dengan setidaknya C1 Plano. Meskipun kita nggak bisa ngecek C1 Plano, tapi setidaknya suara sah itu sama dengan jumlah pemilih. Gitu. Itu aja sih yang sederhana patokannya. Karena di Sirekap itu ya dari data yang masuk mungkin sekitar 25% sampai 30% itu tidak sesuai gitu antara suara sah dengan jumlah pemilih gitu. Saya sebetulnya penelitian apa ya ini kecil-kecilan di waktu luang gitu, terus kemudian lihat-lihat datanya seperti apa gitu ya, supaya nggak asal bukan berdasarkan awang-awang gitu, bukan berdasarkan bisikan gaib gitu ya, tapi berdasarkan data bahwa itu seperti itu. Dan kecurangan di DPD juga itu kayaknya sih TSM kalau menurut pandangan saya gitu ya. Apanya itu adalah nanti kalau tetap ada sekelompok elit yang menguasai dan beroperasi gitu ya, yang mengendisikan. Nah, kalau dengan begitu Kang Arief, kan Kang Arief kemarin nih sampai sekarang support di salah satu caleg DPD ya. Betul. Kalau pilkada gimana Kang? Apa kan sekarang nih sayang sekali nih udah punya pengalaman, udah punya ilmu. Kalau pilkada itu kan punya waktu sampai November ya. November. Nah,
ini kalau ITB-nya mau nih ya sebetulnya. Ini saya sebetulnya gregetan sih sama ITB. ITB ya? kan perguruan tinggi terkemuka lah. Masa mau dipermalukan kayak gini oleh KPU gitu? Atau kalau mau ditarik lebih ke atas oleh rezim Jokowi gitu? Jangan mau dong ITB sebagai institusi itu kemudian ditarik kepada urusan politik. Benerin sirekapnya. Biarkan data itu masuk 100%, kemudian lihat seperti apa. C1 Plano itu adalah patokan yang dipakai di dalam sirekap dan juga di dalam perhitungan manual berjenjang. Jadi kalau ada perbedaan, ya kita bisa langsung cek TPS mana yang berbeda. Kalau itu perhitungan dilakukan di PPS, maka selesai di PPS sebetulnya selesai. Nah, jadi kalau saran Kang Arif, ini ITB harus benar-benar secepatnya bicara ya? Saya pikir sih ITB secepatnya bersuara. Nanti akan ada pansus kan, hak angket DPR. Gitu kan. DPD pansus. DPD juga akan pansus ini oleh Bang Tamsin Lindung ya. Sebetulnya Ketua DPD juga sudah gregetan sebetulnya. Lanyala itu sudah gregetan juga sebenarnya dengan carut-marut di DPD gitu ya. Terutama mungkin ngelihat juga di Jawa Barat kok, waduh ini luar biasa. Kalau Jawa Barat itu kayaknya yang paling kacau. Mulai dari administrasi sampai dengan kemudian paling terakhir kacau, ya? Di perhitungan suara. Paling kacau. Paling kacau. Sederhananya gini lah. Paling banyak jumlahnya memang. 54 dibandingkan dengan Jawa Timur, Jawa Tengah kan cuma 12-13 kalau nggak salah. Itu yang jumlah penduduknya sama. Meskipun DKI itu 25. Ada yang banyak juga gitu ya. Tapi mulai dari administrasi itu kacau. Misal gini, ini baru ketemu nih ya, podcast Komeng dengan Abdil yang pelawak itu ya, Abdel. Abdel ya, di Abdel Ahdian, 6 September 2023. 6 September. Itu sudah ditonton sekarang itu sama 1.128.300 penonton. Gitu ya. Artinya kan sudah viral sebetulnya. Apa yang di situ yang akan Komeng? Menit awal aja, 5 menit pertama lah kita tonton, maka Komeng menyatakan bahwa dia daftarnya ke KPU Pusat. Abdel mengklarifikasi dong, ke Jabar kali, gitu kan? Komeng menyatakan, itu kalau ente ketua KPU-nya, bisa dilihat lah ya, video podcastnya Abdel Ahdian dengan Komeng itu di 6 September nih, 2023. Ini karena ada potensi, maka kita kemudian ada yang ngirim, ini kok Komeng kok daftarnya lewat KPU Pusat gitu kan. Nah itu kemudian kita tanyakan ini ke Bawaslu sebetulnya lewat forum komunikasi DPD yang 31 orang. Nah DPD ini dibentuk forum komunikasi nih untuk kecurangan. Jadi tapi ini akan gimana? Ini kedepannya gimana nih? Ini akan diproses terus Nah ini kalau forum komunikasi DPD yang tadi 30 kemudian bertambah jadi 31 orang. Kalau 23 Februari ada beberapa persoalan yang memang diinikan. Kalau yang terakhir itu 7 Maret kemarin itu mengirimkan ke Bawaslu tapi tidak ke KPU, salah satunya perbaikan sirekap gitu dan meminta sirekap itu 100%. Kemudian juga tentu permasalahan-permasalahan terkait dengan yang baru ketemu. Jadi clear ya, sirekapnya jujur, tapi orang di belakangnya nih yang kayaknya jahat-jahat. Ini mudah-mudahan segera bertobat atau Allah dengan perangkatnya segera menemukan kecurangan-kecurangan itu dan bisa dibatalkan, semua yang curang-curangnya dibatalkan. Terima kasih Kang Arif. Ya, ngabuburit kita sore hari ini mudah-mudahan bisa berlanjut besok lusa kita bahas yang lain-lain. Banyak persoalan mental dari para pemimpin kita yang harus kita bahas juga kayaknya nih Kang buat pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.